file yang saya share? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya. Jadi karena hari ini dan besok itu online, jadi saya pakai untuk memberikan penjelasan praktikum. Jadi minggu depan kalian praktikumnya 2 langsung, ya. Yang pertama kalian akan praktikum klorida, yang kedua kalian akan praktikum magnesium. Kalau tidak salah minggu depan sudah ada yang ke ini ya, ke pakai yang di Taiwan enggak? Saya lupa jadwalnya. Seingat saya sudah ya. Jadi nanti lebih cepat kita pakainya sehingga kita bisa pakai di TFH dan juga di lab. Nah, kemudian untuk alat yang di lab itu yang kita pakai hanya yang minre saja. Kalau tidak salah minre itu ada 2 atau 3 ya. Insya Allah 3. Ada 3 alat. Ya, kita pakai minre saja. Kemudian alat yang baru yang khas hibah itu kita tidak pakai karena saya belum coba untuk setengah reaksi. Ya, jadi kita akan coba pakai setengah reaksi. Kemudian untuk protap yang magnesium, magnesium kan yang saya jelaskan ini masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nanti akan di-share oleh Pak Taufik ke PJ mata kuliahnya itu sekitar saya bilang Pak Taufik sekitar hari Kamis ya. Jadi hari Jumat kalian bisa apa namanya pretest seperti biasa. Untuk yang namanya belum masuk atau belum KRS, silakan cari saya di hari Senin untuk kalian pretest ya. Jadi silakan cari saya di hari Senin untuk pretest, pretestnya lisan saja ya, karena saya karena harusnya bisa pakai ini ya ke apa namanya Google Form ya, tapi saya pikir kelamaan udah pretestnya lisan aja. Baik, untuk minggu depan itu nanti kalian akan praktikum penentuan kadar klorida serum dan juga magnesium serum. Dua-duanya sama, dua-duanya termasuk ke dalam cairan elektrolit. Jadi penentuan kadar cairan elektrolit di dalam tubuh, gitu ya. Kalau untuk yang klorida, teori kalian bisa baca sendiri ya. Jadi dia hubungannya dengan pengaturan osmolitas dalam tubuh, volume darah, dan juga kesetimbangan asam basa. Nah, untuk pemeriksaan klorida ini kita pakai kit pemeriksaan dengan merek Human. Ya, pemeriksaan klorida ini agak susah gampang. Ya, jadi agak susah yang Human, kalau yang magnesium mungkin agak simpel. Nah, prinsip pemeriksaannya ion Cl-nya itu dia bereaksi dengan reagen TPTZ, lalu TPTZ yang bebas dia akan bereaksi dengan ion besi 2 sehingga menghasilkan kompleks warna biru. Nah, perubahan absorbansi bisa dibaca di panjang gelombang 590. Jadi sebanding dengan jumlah ion klorida yang ada di dalam sampel. Jadi perubahan absorbansi atau perubahan warna itu dia sebanding dengan jumlah ion klorida yang ada di dalam sampel. Nah, pada pemeriksaan ini kita menggunakan 2 reagen, yaitu reagen untuk pemeriksaan klorida dan juga standar. Ya, jadi standar yang kita gunakan itu konsentrasinya 355 mg per desiliter. Ya. Nah, stabilitas reagen bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke metode. Ya, metode pemeriksaan dulu. Ya, metode pemeriksaan itu panjang gelombang yang bisa dipakai itu dia antara 560 sampai 600 nanometer. Jadi nanti tergantung di alat. Di alat itu panjang gelombang yang ada itu apa. Seingat saya kalau di Mindre panjang gelombang yang tersedia itu ada 546, 578 dan juga 630. Kemungkinan kalian akan memakai panjang gelombang 578. Nah, suhunya antara 20 sampai 37 derajat. Berarti nanti supaya lebih cepat itu kita inkubasinya di suhu 37 derajat. Bisa di suhu ruang,
bisa di suhu 37 derajat, tapi amannya kita inkubasi di water bath ya, suhu 37 derajat. Lalu kita menggunakan blanko reagen. Nah, metode yang kita pakai itu biasanya metode semi mikro. Jadi semi mikro ini pengenceran sampel dan standarnya itu dengan perbandingan 1+50. 1+50 itu contohnya 20 mikro standar. Nanti ditambahkan aquadesnya itu 1000 mikro. Nah, atau yang sampel 20 mikro sampel, kemudian aquadesnya itu dia 1000. Jadi perbandingannya bukan 1:50, tapi 1+50. Ya. Nah, ini nanti sudah, jadi yang diencerkan standar dan juga sampel. Jadi karena standar dan sampelnya diambilnya sedikit, cuma 20 mikro, lalu diencerkan dengan aquades, maka ini kalian pakai satu reaksi. Ya, satu resep maksud saya. Ini namanya satu resep, 20 sama 1000. Nah, kalau sudah yang masuk langkah ke sini, karena kita tadi menggunakan metode semi mikro, maka di sini kita juga menggunakan metode semi mikro. Ya, kalian menyiapkan 4 tabung. Tabung yang pertama adalah blanko. Saya lupa di sini tidak saya masukkan. Jadi tabung yang pertama itu blanko, tabung yang kedua itu standar, tabung yang ketiga itu sampel 1, lalu sampel 2. Nah, baru di sini kalian harus mipetnya setengah resep. Ya. Jadi untuk yang blanko, karena kita menggunakan blanko reagen, berarti nanti yang ada di dalam blanko itu adalah aquades dan juga reagen. Nah, berapa yang harus dipipet? Yang dipipet adalah separuh dari 20 mikro, yaitu 10 mikro. Lalu ditambahkan reagennya 500 mikro. Kemudian dihomogenkan. Kemudian yang kedua adalah standar. Ambil dari standar yang di atas tadi atau yang disediakan, itu 10 mikro, lalu ditambah reagennya itu 500. Sampel juga sama. Sampel itu ambil 10 mikro, lalu ditambah reagennya juga 500. Itu sampel 1. Sampel 2 juga sama. 10 mikro sama 500. Lalu masing-masing itu dihomogenkan ya. Dihomogenkannya jangan pakai pipet. Karena kalau pakai pipet nanti ada reagen yang akan menempel di pipet. Jadi homogen dengan digerak-gerakkan biasa, dikocok tapi jangan terlalu keras, nggak usah dikocok kayak dicampur lah pokoknya ya. Nah, setelah semua ini sudah kalian lakukan, maka campuran itu diinkubasi di selama 5 menit di ruang gelap, atau kita bisa pakai water bath suhu 37. Nah, karena inkubasinya di ruang gelap, berarti sebelum kalian memperlakukan atau menambahkan atau mencampur antara standar dan juga reagen, aqueous dan juga reagen, sampel dan juga reagen, tabung reaksinya harus ditutupi dengan aluminium foil. Ya, jadi harus ditutupi dengan aluminium foil, baru kalian bisa reaksikan, kemudian kalian inkubasi di water bath selama 50 menit. Nah, setelah itu baru bisa kalian ukur. Ya, jadi baru bisa kalian ukur nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selama masa inkubasi ini atau sebelum kalian melakukan pemeriksaan atau pencampuran reagen dan juga sampel, kalian harus setting photometer. Yang saya tunjukkan di sini adalah setting untuk photometer Mindray. Nah, Mindray ini yang jumlahnya 3 kalau nggak salah. Iya, Mindray ini jumlahnya ada 3. Ya.
Nah, saya lupa yang kan ada 3 item ya yang harus diisi ya. Setiap item itu dia ada beberapa yang harus dimasukkan. Jadi kayak nama, program, lambda, delay time, measuring time, konsentrasi, centang blanko, sampai ke yang desimal. Ini itu di yang pertama. Saya lupa namanya apa. Nanti waktu ketemu alatnya akan saya jelaskan. Nah, di item yang pertama itu adalah kamu bisa masukkan namanya. Misalkan nama pemeriksaannya apa? Klorida, misalkan siapa? Nama kalian, nama salah satu dari kelompok kalian, gitu. Nah, yang kedua adalah isi program. Nah, programnya adalah endpoint. Nah, program ini kalau di dalam Photometer itu ada 3 program. Endpoint, fixed time, dan juga kinetic. Ya, kalau endpoint pembacaan absorbansi oleh alat itu dilakukan setelah semua reaksi itu selesai terjadi. Itu yang endpoint. Kalau di pemeriksaan di kimia klinik 1 yang endpoint itu ada klorida, magnesium, kalsium 3 ya, lalu asam furat, kemudian total protein, albumin, dan glukosa darah. Ya, jadi ada 7 pemeriksaan yang menggunakan pemeriksaan endpoint. Nah, pemeriksaan endpoint ini absorbansi akan dibaca oleh alat setelah semua reaksi selesai. Yang dibaca adalah produk reaksi. Salah satu dari produk reaksinya. Nah, yang kedua program itu adalah fixed time. Kalau di pemeriksaan kimia klinik 1, yang fixed time itu ada urea dan juga ada kreatinin. Nah, fixed time itu dia kinetik. Ya, yang dibaca adalah selisih antara absorbansi pada menit kedua dan juga absorbansi pada menit pertama. Itu yang dibaca. Ya. Kalau bedanya dengan kinetika, yang kinetik metodenya, kalau kinetik itu absorbansi akan dibaca oleh alat selama reaksi itu masih berjalan dari awal sampai menghasilkan produk. Kinetika itu ada 2, kinetika menurun dan juga kinetika meningkat. Kalau kinetika menurun, yang dibaca adalah bagian reaktannya. Contohnya apa, Bu? Di bagian reaktannya, quinonimin. Ya, nanti yang bukan quinonimin, tapi misalkan NADH kayak gitu. Atau ya, NADH kalau nggak salah. Nanti di pemeriksaan kimia klinik 2. Jadi kinetika menurun yang dibaca adalah reaktan dari suatu reaksi. Nah, biasanya kinetika itu dia menggunakan reaksi enzimatis. Jadi yang dibaca itu kita anggap substrat dari enzim tersebut. Ya. Yang kedua, ada yang dinamakan kinetika meningkat. Kinetika meningkat yang dibaca adalah produksi produk dari reaksinya. Ya, tapi pembacaan produknya itu dimulai dari menit ke-0 sampai menit ke berapa reaksi itu berjalan. Ya, kalau biasanya kinetika itu rata-rata 3 menit ya, 180 detik. Begitu juga kalau yang dibaca adalah reaktan atau substratnya. Jadi dibacanya dari menit ke-0 sampai reaksi itu selesai. Jadi setiap detik itu akan dibaca oleh alatnya. Jadi itu bedanya antara endpoint, fixed time, dan juga kinetika. Ya. Nah, panjang gelombang. Kalau di alatnya, panjang gelombang itu dia ada 2. Panjang gelombang primer, ya, panjang gelombang primer sama sekunder kalau nggak salah. Coba nanti kita cek lagi. Yang diisi adalah panjang gelombang yang pertama, yang primer. Yang panjang gelombang yang bawahnya nggak usah diisi, dikosongin. Jadi hanya salah satu panjang gelombang
yaitu panjang gelombang yang pertama itu yang diisi, panjang gelombang kedua tidak perlu diisi. Nah, kemudian ada namanya delay time di dalam alat itu. Ada yang namanya measuring time atau waktu pengukuran. Nah, kalau metodenya endpoint, kita menggunakan 6 detik dan juga 6 detik. Ya, delay time-nya 6 detik, measuring time-nya 6 detik. Ya, kalau beda nanti kalau fixed time. Fixed time akan saya jelaskan ketika kita masuk ke pemeriksaan urea dan juga kreatinin. Ya, kalau kinetika yang menurun dan meningkat juga nanti beda juga. Nah, lalu ini bukan konsentrasi ya, ini tuh unit. Saya baru saja ketika saya baca ulang ya, ini tuh unit. Unit itu maksudnya satuan yang akan kita gunakan. Nah, di sini kalian bisa lihat di nilai normal ini ada satuan yang menggunakan milimol per liter, ada satuan yang menggunakan miligram per desiliter. Kita biasanya menggunakan miligram per desiliter. Makanya di sini saya saya tulis miligram per desiliter. Jadi ketika nanti setting alat sampai ke bawah, satuan yang harus kalian gunakan adalah miligram per desiliter. Ya, nah terus Bu gimana ya caranya saya tahu kalau metode ini endpoint? Itu yang kalian harus tahu. Kalau yang fixed time itu biasanya ada di keterangan protapnya, jadi ada di protapnya. Kalau fixed time itu yang terbaca adalah perbedaan absorbansi 1 dan kedua. Oh, berarti itu fixed time. Ya. Tapi kalau yang kinetika di protapnya dijelaskan, diberitahu kalau ini adalah kinetika metodenya. Tapi kalau yang endpoint dia tidak ada keterangannya. Tapi kita bisa tahu kalau itu endpoint karena tidak ada kinetika atau tidak ada keterangan fixed time. Nah, ini kenapa saya bilang tentang blanko reagen. Bu, ini dari mana saya kok harus tahu kalau dia pakai centang blanko reagen? Dari sini. Blanko yang digunakan adalah blanko reagen karena ada pemeriksaan yang blanko reagennya kita tidak gunakan. Kalau blanko reagennya kita tidak gunakan, berarti kita tidak perlu mencentang blanko reagen. Karena di pemeriksaan ini blanko reagennya digunakan, makanya kita perlu untuk mencentang blanko reagen. Bu, directionnya kosongin. Direction ini khusus hanya untuk kinetika. Kalau kalian bisa tentukan dari reaksinya dilihat, oh ini kinetikanya meningkat. Berarti di sini nanti dipilih increase. Kalau kinetikanya menurun, berarti di sini dipilih decrease. Nah, kalau tidak ada keterangannya, ya sudah, kosongin aja. Ya. Lalu volume pemeriksaan. Nah, kenapa tadi saya minta kalian untuk pemeriksaannya separuh? Karena alat ini itu bisa volumenya itu bisa menarik sekitar atau mengaspirat ya, menyedot atau menarik paling kecil itu 300 mikroliter. Ya. Jadi 300 mikroliter. Terus kenapa Bu kok enggak pakai alat yang baru yang dihidupkan oleh salah satu dosen vokasi? Karena alat itu sekali dia menarik sampel itu sekitar 500 mikro sampai 700 mikro. Jadi kita harus pakai satu reaksi atau satu resep. Nah, karena ini kita bisa isikan 300 mikroliter, berarti kita bisa pakai setengah resep. Suhunya 37. 37 ini suhu di mana, Bu? Suhu di dalam alat. Ketika kalian putuskan, oh saya mau pakai suhu 37. Oh, berarti inkubasi di water bath-nya 37, di dalam alatnya juga 37. Ya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Lalu, desimal. Desimalnya kok bisa 1? Kalian lihat di sini. Ya. Desimalnya 1 itu maksudnya, di sini ditulis 1, kalau desimal 1 itu maksudnya tidak ada angka di belakang koma. Jadi 335 sampai 383. Terus ada pilihan lagi desimalnya 0,1. Kalau 0,1 itu berarti ada satu angka di belakang koma. Misalkan kayak
apa namanya pemeriksaan asam urat gitu ya, pemeriksaan asam urat. Oh, dapat hasil pemeriksaan asam urat itu dia 4,2 atau 5,5. Nah, itu kita bisa sebut satu angka di belakang koma. Atau kita bisa tuliskan di sini 0,1. Nah, kalau 0,01, oh berarti nanti ada dua angka di belakang koma. Nah, karena ini tidak ada apa namanya tidak ada koma di sini, berarti kita tuliskan desimalnya 1. Default range ini biasanya kita isi adalah nilai normalnya, ya. Nilai normalnya itu kita isi ini. Kita pakai sampel serum, nilai normalnya 335 sampai 383 mg per desiliter. Nah, kenapa saya beri atau biasanya bisa juga apa namanya diisi 1 sampai 383 mg per desiliter. Apa bedanya, Bu? Bedanya kalau kita pakai nilai normal ini, ketika kita lihat di alat kita cari item result, nanti keluar kalau nilainya dia di bawah 335, maka akan ada tanda panah ke bawah yang menyatakan bahwa dia di bawah nilai normal, ya. Kalau di atas 383, misalkan 385 gitu ya, tanda panah ke atas berarti bahwa dia di atas nilai normal. Nah, kalau ini tanda panah ke bawahnya biasanya tidak ada. Yang ada hanya tanda panah ke atas. Ya. Lalu linearitasnya diisi 1 sampai 1775 mg per desiliter. Bu, ini angkanya dari mana? Dari sini. Nah, linearitas sampai jadi up to ya, linearitas itu sampai 1775 mg per desiliter. Di sini tidak ditentukan batas bawahnya berapa. Nah, di sini saya tentukan batas bawahnya 1. Berarti linearitasnya 1 sampai 1775 mg per desiliter. Nah, lalu yang terakhir adalah konsentrasi standar. Konsentrasi standarnya biasanya di bagian reagen itu ada keterangannya di sini. Standar 3 mili, lalu konsentrasinya 355 mg per desiliter. Nah, berarti di setting alatnya saya tulis 355 mg per desiliter. Ingat ya, kalau di sini unitnya kalian sudah tulis miligram per desiliter, maka ke bawahnya untuk satuannya kalian harus pakai miligram per desiliter. Kalau misalkan kalian di sini pakai milimol per liter, di sini pakai miligram per desiliter, biasanya settingan kalian tidak bisa disimpan. Ya. Nah, belangko reagen dicentang. Kalau nggak dicentang, biasanya nanti hasilnya akan kacau. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Baik, sekarang kita ke pemeriksaan magnesium. Nanti terjemahannya kalian akan dapatkan hari Kamis ya, dari Pak Taufik. Baik, kita ini untuk pemeriksaan magnesium ini, kit yang kita pakai itu berbeda. Kalau tadi dari human, kalau ini dari diasis, ya. Nah, di sini magnesium di sini adalah diagnostic reagent for quantitative in vitro determination of magnesium in serum, plasma, cerebrospinal, fluid or urine
on photometric system. Jadi di sini dibilang bahwa reagen diagnostik ini itu untuk pemeriksaan kuantitatif. Nah, penentuannya itu in vitro. Jadi pengerjaannya kita secara in vitro, di luar sel. Nah, yang kita periksa adalah kadar magnesium yang berasal dari serum. Yang kita gunakan adalah sistem fotometer. Ya. Nah, ini di sini adalah keterangan bahwa dalam satu kit ini itu apa saja yang ada. Di sini ada keterangannya, ya. Ini ada nomor katalognya. Nah, di sini ada teori tentang pemeriksaan magnesium, ya. Jadi defisiensi magnesium itu biasanya bisa disebabkan oleh malnutrisi, malabsorpsi, atau renal loss, atau dia gangguan endokrinologikal, ya, atau komplikasinya berhubungan dengan penurunan konsentrasi magnesium itu biasanya ke arah simptom dari jantung, ya. Nah, penurunan konsentrasi magnesium itu biasanya kita sebut hipomagnesium. Kalau dia konsentrasi magnesiumnya tinggi atau melebihi normal, kita sebut hipomagnesemia dan juga hipermagnesemia. Ya. Nah, di sini dibilang metode pemeriksaannya itu menggunakan fotometrik pakai reagen silidil. Biasanya keterangan kalau dia endpoint atau kinetik itu kita bisa dapatkan dari sini. Kalau dia pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan kinetik, di sini itu dijelaskan, dikasih tahu. Kalau metodenya menggunakan fotometrik tapi yang pakai kinetik, gitu. Kalau di sini tidak ada dijelaskan, biasanya kita pakainya yang endpoint. Kalau yang fixed time biasanya di sini nggak dijelaskan, tapi biasanya di bawah sini, jadi di bawah dari ini, di bawahnya ditulis perbedaan absorbansinya sama dengan A2 dikurangi A1 atau A1 dikurangi A2. Jadi selisih antara absorbansi A1 dan juga A2. Kalau ada tulisan begitu di sininya, berarti kalian menggunakan fixed time, ya. Nah, prinsip pemeriksaannya bagaimana? Ya, jadi ion magnesium itu akan membentuk kompleks warna ungu dengan reagen silidil blue dalam suasana basah. Nah, di dalam reagennya, salah satu komposisi reagennya adalah GEDTA. Ya, nah GEDTA ini itu adanya GEDTA ini dia untuk istilahnya itu untuk mengurangi keberadaan ion kalsium di dalam serum. Ya, reaksinya dia spesifik. Jadi supaya ion kalsium di dalam serum itu tidak mengganggu pemeriksaan magnesium, maka harus ada reagen GEDTA. Kalau reagen GEDTA ini tidak ada, biasanya pemeriksaan magnesium itu akan diganggu oleh ion kalsium sehingga hasilnya tidak akurat atau hasilnya adapun kalau hasilnya positif biasanya dia positif palsu, ya, hasilnya positif palsu atau dia tinggi palsu, gitu ya. Nah, di sini komposisi reagennya ada reagen untuk pemeriksaan magnesium, ada juga standar. Konsentrasi standarnya di sini 2 mg per desiliter. Nah, kalau pemeriksaan magnesium itu biasanya di sini disediakan reagen yang harus kita sediakan dari laboratorium adalah NaCl 9 gram per liter atau NaCl 0,9% kalau nggak salah. Fungsinya untuk apa? Untuk pengenceran. Kalau kalian melakukan pemeriksaan magnesium, lalu
hasil pemeriksaan magnesium itu lebih di luar batas linearitas atau lebih tinggi daripada linearitas, maka pemeriksaan kalian tidak valid. Nah, pemeriksaan itu harus kita lakukan pengulangan dengan mengencerkan serum kalian dengan larutan NaCl 9 gram per liter. Itu fungsinya NaCl. Nah, spesimen yang kita pakai, kita biasanya pakai serum. Nah, stabilitas serumnya itu kalau ditaruh atau disimpan di suhu 20 sampai 25 bisa 7 hari. Tapi kalau ditaruh di kulkas suhu 4 sampai 8 itu bisa 7 hari tahannya. Kemudian kalau ditaruh di minus 20 bisa 1 tahun. Nah, kalau ditaruh di kalau urin seperti ini juga sampelnya karena kita pakai serum, maka ini ya. Nah, di sini ada kata kalau sampel serum harus diencerkan ya dengan HCl ya untuk sampai pH 3 4. Kemudian diencerkan 1+4 dengan aquades steril ya, lalu hasilnya dikalikan 5. Tapi karena kita menggunakan serum, kita tidak perlu melakukan tahap ini. Nah, di sini ada kata-kata freeze only once. Ya, freeze only once itu maksudnya kita tidak boleh sering mengeluarkan sampel kita. Jadi sampel sudah kita masukkan, lalu dikeluarkan, kita masukkan lagi, itu harusnya tidak boleh. Ya, biasanya hal seperti karena kita cuma di kulkas, hal seperti itu biasanya tidak berpengaruh. Nah, yang pengaruh itu kalau sampel kalian taruh di minus 80. Jadi sampel serumnya kalian taruh di minus 80, begitu sekali dikeluarkan, ya, sekali dikeluarkan, sampel itu tidak boleh dipakai lagi. Ya, karena dari minus 80 kita keluarkan ke suhu ruang, dia kan turun suhunya. Kalau kita masukkan lagi, habis gitu kita keluarkan lagi sampai beberapa kali seperti itu, takutnya sampelnya akan lisis. Sehingga arti freeze only once itu sampel itu kalau sudah kalian masukkan ke freezer atau ke deep freezer minus 80, ya boleh hanya sekali saja. Ketika kalian keluarkan sampel itu ya sudah kalian kerjakan, setelah itu sudah kita tidak bisa pakai lagi. Ya. Nah, prosedurnya. Kalau ini panjang gelombangnya biasanya kan dia antara 500 sampai 550. Biasanya yang ada itu 540. Ya. Jadi 546, sorry, panjang gelombangnya 546. Jadi biasanya kita pakai yang 546. Nah, suhunya biasanya kita pakai 37. Nah, di sini blanko yang digunakan adalah blanko reagen. Nah, sama dengan klorida tadi, kita sediakan 4 tabung untuk blanko, untuk standar, untuk sampel 1, untuk sampel 2. Ya, kita pakai setengah resep juga. Jadi blanko yang diisi adalah aquadesnya 5 mikro, lalu ditambah reagennya 500 mikro. Standarnya yang diisi adalah standarnya 5 mikro, lalu reagennya 500 mikro. Kemudian sampel 1, sampel 2 masing-masing sampelnya 5 mikro, lalu reagennya 500 mikro. Dihomogenkan, lalu diinkubasi di water bath, ya. Diinkubasi di water bath. Biasanya inkubasinya ini apa ini inkubasi. Nah, ini kan 5 sampai 60. Kita inkubasi di water bath suhu 37 selama 5 menit. Ya. Setelah itu, setelah diinkubasi, baru kita baca satu-satu sampelnya. Nah, di sini ada perhitungan. Perhitungan ini kalau kalian menggunakan fotometer yang ketika kalian ukur itu munculnya absorbansi. Sama seperti waktu praktikum biokimia, munculnya kan absorbansi. Nah, kalau fotometer yang kalian gunakan itu lebih jadul, munculnya absorbansi, ya kalian harus hitung konsentrasinya. Ya, absorbansi sampel per absorbansi standar dikalikan konsentrasi standar. Baru nanti kalian dapatkan konsentrasi magnesiumnya. Ya.
Nah, ini konversi itu kalau kalian ingin mengkonversikan hasil perhitungan ini dari miligram per desiliter menjadi milimol per liter, maka harus dikalikan 0,4114. Ya. Lalu kita ke setting fotometernya. Setting fotometernya tadi yang pertama itu kan nama pemeriksaannya. Ya. Yang kedua, panjang gelombangnya yang diisi berapa tadi, Dek? Panjang gelombangnya diisi berapa? 57. Untuk setting fotometer. 546. 546. Setelah panjang gelombang, kemudian delay time-nya berapa? Delay time sama measuring time-nya diisi berapa detik? 6 detik. Lalu unitnya diisi apa? Unitnya diisi miligram per desiliter. Setelah unit, lalu reagen blanknya dicentang apa enggak? Dicentang, reagen blanknya dicentang. Nah, kemudian kan tadi ada direction. Directionnya diisi apa enggak? Dikosongin apa diisi? Kosongin. Dikosongin. Lalu ada volume yang harus apa namanya diambil oleh alat mau berapa mikro? 300 mikro, ya kan? Suhunya diisi 37 27 derajat. derajat. Kalau desimalnya diisi berapa? Apa tadi yang digunakan untuk mengisi desimal? Nilai 0,1 tuh. 0,1. Ya, setelah desimal. Nah, lalu kalau untuk default range-nya diisi berapa? Kalau sampelnya perempuan diisi 1,9 sampai 2,5. kalau sampelnya laki-laki diisi 1,8 sampai 2,6. Lalu linearitas. Linearitasnya diisi berapa? Ini loh, Dek. Measuring range itu linearitas. Ini. 0,05 sampai 5 mg per desiliter. 0,05 itu dari sini. Limit of deteksi. Jadi batas bawah kit ini bisa dipakai. Ya, jadi batas bawahnya adalah 0,05 mg per desiliter. Nah, tadi yang saya bilang pengenceran, kalau nilai atau kadar magnesium kalian melebihi ini 5 mg per desiliter, misalkan 10, dapatnya Bu, saya dapatnya 10 mg per desiliter, maka pemeriksaan itu harus kalian ulang dengan mengganti serumnya atau dengan mengencerkan serum yang kamu punya dengan perbandingan 1+4, diencerkan pakai larutan NaCl. Jadi misalkan 1+4 itu, Bu, saya berarti ambil serumnya 100 mikroliter gitu. Lalu saya ambil NaCl-nya 4, berarti 400 mikroliter. Gitu kan? Itu cara pengencerannya. Ya, ini yang diisi adalah linearitasnya. Lalu standarnya tadi harus kalian isi berapa? Di sini 2 mg per desiliter. Ya. Nah, kemudian untuk interferensinya ada di sini. Jadi interferensi atau gangguan pada pemeriksaan ini tuh kalau
di dalam serum itu terkandung ascorbat itu dengan konsentrasi sampai 30 mg per desiliter. Bilirubin 40 mg per desiliter. Lipemia 2000 mg per desiliter. Ada trigliserida dan kalsium sampai 25 mg per desiliter. Atau kalau ada interferensi hemoglobin, itu biasanya karena magnesium dihasilkan oleh eritrosit. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi tahu ya nanti kalau kalian bikin logbook, yang kalian isi di logbook itu yang pertama adalah judul pemeriksaan, lalu tujuan pemeriksaan, alat dan bahan, ya. Alat itu kalian tulis alat-alat apa yang digunakan, ya sama seperti biokim. Lalu bahan pemeriksaannya apa? Ya kalian tulis, bisa kalian tulis per item reagennya atau kalian tulis aja reagen pemeriksaan klorida, standar klorida, bisa ditulis gitu. Lalu metodenya yang ini tadi, ya bisa dibuat bahkan, bisa digambar metodenya yang ini. Nah, setelah metode, kalian tuliskan setting fotometernya bagaimana. Ya, setelah setting fotometernya bagaimana, baru nanti yang dituliskan adalah hasil pemeriksaan, lalu interpretasi hasilnya. Hasil pemeriksaan, kalian dapatkan kadar klorida atau kadar magnesium serumnya berapa, kemudian interpretasi hasilnya, kalian melihat, oh normal atau tidak. Begitu. Itu aja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Mohon Bu Anita, saya izin bertanya. iya silakan. Mungkin tadi saya ketinggalan tadi sambil nyatet. Untuk pengenceran NaCl tadi gimana ya Bu? Kurang jelas soalnya saya kurang paham. Ini kalian melakukan pemeriksaan kan? Pertama kalian melakukan pemeriksaan dengan serum yang belum diencerkan. Jadi kalian dapat sampel lalu dipisahkan. Jadi di treatment supaya kalian dapat serum. Nah, serum itu diambil, dilakukan pemeriksaan misalkan magnesium. Kalian lakukan seperti biasa, seperti prosedur yang ada di protap. Nah, ternyata begitu kamu ukur hasil pemeriksaan itu melebihi dari 5 mg per desiliter. Misalkan pemeriksaan yang kamu dapatkan itu misalkan 8 mg per desiliter. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kan hasil yang kamu dapatkan itu tidak akurat, ya kan? Karena dia tidak masuk di dalam range pengukurannya. Dia berada di luar range pengukurannya dan dia lebih besar dari range pengukuran yang seharusnya. Berarti supaya kalian bisa dapat hasil yang akurat dan masuk di range pengukuran, maka kalian harus mengulang lagi pemeriksaan dengan mengencerkan serum tadi. Jadi serum yang kalian dapatkan itu harus kalian encerkan. Diencerkan pakai apa, Bu? Dengan larutan NaCl 9 gram per liter. Bagaimana pengencerannya? Kalau di protap ini ditulis bahwa pengencerannya 1+4. 1+4 itu dimaksudkan 1 itu serum yang kamu ambil, 4 itu larutan NaCl yang kamu ambil. Nah, lalu sekarang kamu tentukan mau berapa mikro volume serum yang kamu inginkan untuk diencerkan. Jadi volume akhirnya itu mau berapa mikro ya kamu hitung di sini pakai berapa mikro serumnya. Itu misalkan oh di sini pakai hanya 20 mikro, Bu, tapi kan kita tidak mungkin ngencerin yang terlalu kecil. Jadi kita misalkan oh saya mau dapat pengencerannya total serum yang saya dapatkan 100 mikro, Bu. Ya sudah kalau 100 mikro berarti 1+4 itu harus sama dengan 100 mikro. Gitu kan.
Jadi satu ini serumnya kamu ambil 20 mikro, larutan NaCl-nya kamu ambil 80 mikro, kan sudah 1+4, ya kan? Lalu dihomogenkan. Nah, setelah dihomogenkan, serum yang sudah kamu encerkan itu, itulah yang kamu pakai untuk mengulang pemeriksaan. Jadi sediakan lagi 4 tabung, blanko standar sampai 1 sampai 2. Kalau blanko aman, dia hanya aqueous dan reagen. Kalau standar, dia hanya standar dan juga reagen. Sampel kamu, ganti sampel kamu dari hasil pengenceran serum itu tadi. Jadi ambil, dibutuhkan tadi 10 mikro kan, ambil 10 mikro. Reagennya 500 mikro, homogenkan. Lalu diperlakukan, habis itu diinkubasi, habis itu diukur. Nah, terus kan kamu dapat kadar pemeriksaan kan. Oh, kadar pemeriksaan saya misalkan berapa ya yang bisa masuk di ini. Kadar pemeriksaan saya misalkan 1,5. Nah, hasil yang kamu dapatkan itu harus kamu kalikan 5. Kenapa? Karena kamu mengencerkan serum kamu 5 kali. Loh, bukan ini 1+4. 1+4 kan 5. Jadi hasil pemeriksaanmu yang 1,5 tadi kalikan 5, maka hasil kadar yang kamu hasilkan adalah 7,5 mg per desiliter. Loh Bu, enggak sesuai lagi di sini Bu. Enggak sesuai, enggak apa-apa. Kenapa? Karena hasilmu yang pertama, hasilmu ini itu hasil pengenceran, bukan serummu yang awal. Nah, itulah yang sebenarnya. Nah, kalau kamu tetap memakai hasil ini tadi, yang berapa tadi ya? Saya bilang 8 atau 10 mg per 8 mg per desiliter atau 10 mg per desiliter tadi, itu tidak akurat karena dia di luar. Tapi kalau sudah kamu encerkan, berapapun hasilnya, itulah hasil yang akurat. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena sudah mau maghrib, semoga hasil pretest hari Jumat nanti lulus semua, jadi minggu depan bisa praktikum semua. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan untuk praktikum kimia klinik 1. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu.